Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu kewajiban yang mesti ditunaikan bagi seorang muslim di bulan suci Ramadan, selain daripada puasa di bulan suci Ramadan, yakni adalah menunaikan zakat fitrah, zakat diri yang menjadi kewajiban setiap muslim setiap tahunnya demi menyempurnakan ibadah puasanya. Kalau kita lihat bahwasanya hakikat daripada zakat fitrah ini dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibni Majah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafath wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Di zakat fitrah itu adalah mensucikan orang-orang yang berpuasa daripada rafath, daripada hal-hal yang ada unsur celak, yang jelek. Wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin, dan juga memberikan makanan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Pertanyaannya, kapankah zakat fitrah itu dikeluarkan ya? Sebetulnya ada 5 waktu dalam rangka mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri. Di sini ada waktu wajib, ada waktu fadilah, ada waktu jawaz, ada waktu karohah, dan ada waktu hurmah. Ya, kalau waktu wajib hakikatnya ketika dia ada di bulan suci Ramadan dan mendapati daripada bulan Syawal, di awal daripada bulan Syawal, dia ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Adapun waktu yang fadilah, yang paling utama zakat fitrah itu dikeluarkan adalah Yaumul Id ba'da tulu'il fajri. Ini di hari Id setelah terbit fajar, ya, wa qabla sholatil Id, dan sebelum sholat Id. Itulah waktu yang paling afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah. Lalu siapa saja yang punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah? Kewajiban zakat fitrah itu tajibu ada kulli muslimin harrin yamliku quta yaumil Id wa lailatihi. Kewajibannya adalah setiap muslim merdeka yang memiliki bahan makanan pokok di hari Id dan malamnya. Sawa'un akana dzakaran aw untha. Sama ada itu laki-laki atau perempuan. Saghiran am kabiran, kecil atau besar. Hurran am abdan, baik dia merdeka ataupun budak. Mereka punya kewajiban yang sama untuk mengeluarkan zakat fitrah. Lalu apa yang harus dikeluarkan? Ya, kita melihat bahwasanya yang dikeluarkan itu qutul bilad, ya, bahan makanan pokok yang berlaku di daerah itu sendiri. Ya, kalau kita bicaranya adalah beras, ya. Itu makanan pokok kita adalah beras. Berapa ukurannya? Ya, kalau di sini disebutkan sa'un an kulli syahsin. 1 sa', ya. 1 gantang. Ya, cuman kalau kita ukur sekarang 1 sa' itu seapa ukurannya mungkin agak sulit. Ya. Di sini disebutkan 1 sa' itu kira-kira arba'atu amdadin bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 1 sa' itu adalah 4 mud yang diukur dengan mudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita ukur kira-kira ya sekitar 2,75 kilo. Kalau pakai liter ya 3,5 liter beras. Lalu pertanyaannya, bolehkah kita zakat fitrah menggunakan uang? Ya. Pada dasarnya hanya Imam Hanafi saja yang membolehkan pakai uang. Utamanya adalah qutul bilad. Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki, ketiga-tiganya tetap berpendapat bahwasanya zakat fitrah itu harus dengan qutul bilad, bahan makanan pokok. Tapi ulama menyebutkan bahwasanya kita lihat sekarang dari segi kemanfaatannya.
Jikalau memang kemanfaatan uang itu sekarang lebih utama daripada kutul bilad itu sendiri, bisa jadi ya dalam hal ini ulama membolehkan kita untuk membayar zakat dengan uang, dibolehkan karena dilihat dari segi kebermanfaatan daripada uang itu sendiri. Ya, adapun nanti ada khilafiyah, ya boleh saja dalam hal fikih memang ada khilafiyah. Akan tetapi para ulama sudah banyak yang sependapat bahwasanya zakat fitrah itu dibolehkan dengan menggunakan uang karena dilihat dari segi kemanfaatannya. Lalu ketika zakat fitrah itu dikeluarkan, siapa yang menjadi sasaran gitu? Kepada siapa itu diberikan? Ya, nanti kita merujuk kepada surah At-Taubah ayat 60. Inilah mungkin di masyarakat kita atau di lingkungan kita atau di amil-amil zakat kita yang ada di masjid atau di musola atau lembaga-lembaga tertentu, mohon maaf, bisa jadi masih ada yang kurang tepat ya menyalurkan zakat fitrah itu kepada mustahik. Kita lihat mustahik zakat itu yang dalam surah At-Taubah ayat 60. Yang kita lihat ini ada 8 asnaf yang kita kenal dengan asnaf, artinya orang-orang yang berhak untuk menerima harta zakat. Siapa saja? Dalam surah At-Taubah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Jadi kalau kita pengen melihat siapa sasaran yang berhak menerima zakat, kita lihat kembali surah At-Taubah ayat 60. Jangan sampai keliru bahwasanya hakikatnya zakat fitrah itu atau harta zakat pada umumnya mustahiknya sudah jelas dalam surah At-Taubah ayat 60 ini. Disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Bahwasanya penyebutan kata-kata shadaqah di sini maksudnya adalah zakat wajib. Bicaranya siapa? Lil fuqara' wal masakin. Ya, fakir, miskin. Ya, dalam urutan tertibnya kenapa fakir dan miskin duluan yang disebut? Karena mereka lebih utama untuk mendapatkan harta zakat. Lalu ada yang bertanya, kalau janda dan anak yatim kira-kira dapat nggak harta zakat? Kalau dilihat dari segi janda dan yatimnya, saya rasa bisa jadi ada janda, ada yatim yang tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Karena hitungannya adalah kalau ada janda, dia masuk dalam kategori fakir atau miskin, maka dia dapat harta zakat. Atau ketika ada yatim, ya, kan yang disebut yatim itu orang yang tidak punya ayah. Tapi kalau memang hartanya berlimpah, jadi tidak masuk dalam kategori fakir atau miskin, ya tidak termasuk dalam mustahik zakat, tidak termasuk dalam 8 asnaf ini. Jadi jangan keliru. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi panitia zakat akan tetapi ya penyalurannya tidak tepat. Ya, kita lihat surah At-Taubah ayat 60 ini, fakir, miskin, amilin, ya, amil masuk tuh. Wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang dilembutkan hatinya. Apa? Muallaf kan gitu. Wa fir riqab gitu. Dan juga apa? Budak. Wal gharimin, orang-orang yang berhutang, ya banyak hutang. Wa fi sabilillah, ya untuk jalan Allah. Wa binis sabil, dan juga para musafir ya yang kehabisan bekal. Ya itulah 8 asnaf yang punya kewajiban kita untuk menyalurkan zakat itu kepada mereka, yang 8 asnaf ini. Yang 8 asnaf ini bagaimana? Baku. Wah, baku. Fariidatan minallah. Itulah yang telah difardukan oleh Allah. Wallahu alimun hakim. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan sekelumit penjelasan ini, mudah-mudahan kita bisa lebih bijak lagi menyikapi bagaimana setiap tahunnya zakat fitrah yang wajib kita keluarkan bagi orang-orang yang berpuasa, dan juga apa yang harus dikeluarkan, berapa jumlahnya, dan siapa penerimanya. Ini pun harus senantiasa kita ulang-ulang terus agar supaya betul-betul apa yang kita lakukan ini landasannya jelas. Gitu, ada ikutannya, syariatnya mengajarkan seperti apa. Karena khawatir banyak praktek di masyarakat kita yang
menyalurkan harta zakat itu tidak sesuai kepada siapa zakat itu harus diserahkan. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik dan hidayah, kekuatan iman dan Islam, senantiasa istiqomah dalam kebajikan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi sempurna dengan kita menunaikan zakat fitrah kita dan seluruh amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.